gitu. Menerima itu kadang tidak harus dengan rasa ikhlas langsung, karena kadang sesuatu ikhlas itu dimulai dari paksaan juga. Yang tadi lucu nih. Kamu Hai. lagi bikin konten ya? Iya lagi. Kita Iya. malu dong. Ya nggak apa-apa, kalau keberatan di skip aja nggak apa-apa. Tapi kalau tidak keberatan, mari kita mengobrol. Ya ngobrol aja. Mari kita Oke. ngobrol. Dari mana wahai kakak-kakak yang berseri-seri ini? Dari tadi. Dari tadi. Emang klasik banget dari tadi emang. Iya. Dari tadi. Ini emang pulang sholat tarawih gitu ya ceritanya. Iya, kita kan yalil-yalili. Masya Allah, yalil. Aduh, nggak kuat banget nih. Tadi udah baca Quran habis berapa lembar tadi? 5 juz ya. 5 juz ya, aduh Masya Allah. Masya Allah. Aduh, kita jadi malu nih. Pasti hanya mahasiswa ilmu komunikasi. Siapa? Enggak. Mahasiswa apa? Kuliah nggak? Sekarang udah lulus, alhamdulillah. Oh, Iya. jurusan apa? Apa? Kelihatannya apa nih? Kita main tebak-tebakan kali ya. PGSD. Dikit lagi. PG PAUD. Cowok masuk PAUD kayaknya agak aneh ya. Berarti PGSD benar. Bukan. PAI. Iya, PAI. Tapi emang kelihatan muka orang pintar ya. Kayak aku. Iya, kamu pintar banget. Kalian by the way apa? Tebak. Berarti kuliah ya, Biasanya yang cewek able tuh kita masuk ke something yang berbau ekonomi. Enggak. Kalau gitu yang berbau kesehatan. Kita kayak ini, kayak teteh nakes incaran TNI. Enggak, mesti itu kan kadang jurusan-jurusan yang diambil sama cewek itu kan enggak jauh-jauh sama itu gitu. Ya nggak sih, kesehatan nggak sih? Aku mah teknik. Oh, teknik sipil kali ya? Enggak, Apa teknik elektro. bela diri? Iya, teknik elektro. Oh. Aku psikolog. Oh, Ya, kalau aduh, dia psikolog ya. kelihatan. Enak nggak punya teman psikolog kayak gini tuh? Bikin stres. Oh, bikin stres malah. Bukannya nyembuhin stres, malah bikin stres ya? Aku yang rawat jalan sama dia. Iya. Semester berapa kalian? Tebak mukanya. Aduh. Kalau disuruh, ntar kalau ketuaan gimana nih? Atau kemudaan? Lebih baik ketuaan apa kemudaan sih? Kemudaan kita seneng, Kak. Oh yaudah, semester 2 aja kalau gitu. Masya Allah. Kita semester 8. Serius? Iya. Oh, lagi pusing-pusingnya dong harusnya. Iya. Ya makanya kita main Ini omelet. kelihatan banget gitu. Melepas penat banget ya. Aduh, capek banget nih. Iya. Kamu bikin konten di mana? Di sini. Ih. Konten kreator anjay. Iya, nyoba-nyoba aja. Terus Karena dari tadi udah kenal sama orang mana aja? ini aku tuh baru aja main. Oh. Langsung Iya. dapet kita. Pas banget emang. Seger lagi ya kan. Jadi Kayak ini make up habis mandi. iya bener. Tapi gimana so far puasa masih berjalan dengan lancar kah? Aman. Aman ya. Belum kedatangan tamu ya? Belum. Ya. Ya, Kakak orang mana, Kak? aku coba tebak. Orang Malang. Bogor. Malang, Bogor ya, yang bener mana nih? Bogor. Jawa sih, dia Jawa. Aku Jawa ya, Jawa. Jogja. Semarang. Enggak. Kayaknya nggak bakal bisa sih. Wonosobo. Boyolali. Wonosobo. Oh. Tahu kan Wonosobo, tahu nggak? Tahu. Tahu Kalau nama kalian aja, pasti- tapi nggak tahu. Kalau kalian pasti Jawa Barat ya. Wah iya, emang Kelihatan kita banget, kelihatan teteh. banget. Iya, logatnya Mumpung dapet banget soalnya. Aksen Di mana sok Jawa Sundanya Baratnya tuh apa sih? Neng Sunda tuh, teteh Sunda tuh dapet banget ya. Iya. Tapi serius aku mau nanya, emang berarti kamu tuh Wonosobo tuh Jawa Tengah? Iya benar, Jawa Tengah. Emang Jawa tuh nggak boleh sama Sunda ya? I don't know, tapi bisa kali ya. Tapi maksudnya kayak perspektif orang di sekitar kamu gitu. Wah. Boleh nggak? Kalau
Kalau di aku nggak tahu ya karena aku belum pernah punya keluarga yang mix sama Sunda dan apa. Tapi aku pernah punya teman, bukan pernah ya, maksudnya punya teman yang dia cowok, anak mana sih? Kok lupa ya namanya? Duh, pantai mana sih? Pangandaran. Ya, dia anak Pangandaran. Sekarang dia punya pacar anak Banyumas kalau nggak salah. Dan dia rencana mau nikah tahun ini atau tahun depan gitu. Dan Tapi berarti keluarganya lancar-lancar aja. iya lancar-lancar aja. Tapi Pangandaran tuh kan hampir Jawa. Benar-benar. Ya karena emang ternyata orang tuanya dia juga mix juga. Soalnya Pangandaran tuh masih jauh, ada orang kan Pangandaran ngomongin Jawa. Itu tuh kan Oh iya. ini kalau menurut aku ya, berdasarkan cerita-cerita yang beredar tuh kan sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh karena apa sih? Cerita sejarah masa lalu nggak sih? Iya, yang Itu kan pernah masih ada dibuat itu. usul-usulnya dengan kerajaan-kerajaan gitu kan. Berarti paling kayak orang-orang yang masih identik sama kerajaan. Nah, kali benar-benar ya, orang Jawanya. ya orang-orang tua lah yang mereka masih memegang teguh akan ajaran nenek moyang kali ya. Tapi kalau menurut aku pribadi kan udah nggak relevan gitu, kayak ya udah nikah menikah aja, namanya jodoh gitu. Tapi kalau misalkan orang tua kamu bilang jangan deh dia Sunda, ibu nggak setuju misalnya, terus kamu gimana? Iya, memberikan penjelasan yang baik dan benar tentunya. Ya kita selayaknya manusia yang baik dan benar ya kita berikan argumen lah gitu kan. Kalau misalnya orang mama kamu tuh sampai nangis gitu kayak Aduh. jangan sama Gak expect banget Sampai bisa nangis ya. sampai segitunya ya. jangan sama neng Sunda gitu yang deket-deket aja sampai sakit kamu Iya, lepasin cewek kamu. Ya kalau kayak gitu kita nyerah aja nggak sih? Udah sakit tuh, udah ngeri banget itu. Maksudnya, Betul ya. Berarti tinggal apa? Sadar diri. Benar-benar. Ya lebih ke, ya paling belum jodoh aja nggak sih? Ya betul ya. Karena sama Allah juga bakal diliatin jodohnya. Benar. Kita itu selalu dituntut untuk berusaha gitu. Tapi ketika usaha itu tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan ya, sesimpel Allah itu tidak menghendaki apa yang kita inginkan. Tuh kan sama mahasiswa PAI. Coy dia. Ya betul. Ya kadang manusia emang borosnya manusia dan tamaknya manusia kan tidak menerima kenyataan gitu ya, kayak aku nih udah berusaha semaksimal mungkin loh, aku udah effort segala macam bla 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 bla. Tapi kenapa Tuhan tidak merestui hal ini, kayak Ya, Tuhan kayak Anda lagunya tidak Afgan. adil gitu. Itu kan capek banget ya. Makanya akhirnya ikhtiar itu selalu ada tawakal ya, biar menjadi penyeimbang gak sih? Tutor ikhlas cepet gimana Kak? Mas. Aduh. Ih, aku nggak pernah sih. Aku kan pacaran sama orang Jawa tapi nggak mau dipanggil Mas. Kenapa? Udah enggak sekarang. Oh iya, pernah gitu. Gak mau dipanggil Mas, kenapa? Nggak tahu ya. Kalau aku sih oke-oke aja. Ya mungkin Berarti aku sekarang mau manggil kamu Mas. Iya, bagus banget. Kenapa, gimana Mas tutor ikhlas? Aduh, cara ikhlas itu mungkin beberapa orang itu kan ikhlas itu adalah melupakan. Tapi kalau menurut aku ikhlas itu adalah membiasakan. Jadi Dan bukan berhenti bertanya nggak sih? Iya, jadi kita itu bukan untuk menutup semuanya, tapi kita untuk mencoba berjalan bersamaan pada masa lalu itu. Gitu. Karena ketika kita menolak untuk tahu, dalam artian menolak untuk menutup sesuatu yang tidak ingin kita ungkap lagi, rasa penasaran manusia itu akan selalu datang. Dan yang ngebikin kita nggak ikhlas itu karena rasa penasaran kita. Kayak, kok gini sih? Kok gini sih? Kayak udah di blok, tiba-tiba nge-scroll pakai second account, gitu kan? Jadi sebenarnya Betul. Mengikhlaskan itu hanya membiasakan. Ya udah dibiasain. Sakit itu mah sakit. Namanya perasaan. It's all about feeling, itu pasti ada rasa sakit. Semua itu ada konsekuensinya, ya kan? Makan terlalu kenyang aja jatuhnya nggak baik, dan makan kurang kenyang juga nggak baik. Dalam arti lapar gitu kan. Jadi ya ikhlas itu hanya sebuah pembiasaan. Gitu. Yang penting kita awali dengan niat, ya udah terima. Gitu. Menerima itu kadang tidak harus dengan rasa ikhlas langsung, karena kadang sesuatu ikhlas itu dimulai dari paksaan juga.
gitu. Dia harus maksain ya, nanti lama-lama Iya. juga ikhlas. Iya, makanya itu dipaksakan untuk dibiasakan. Ketika udah biasa, kadang yang bikin kita nggak ikhlas atau yang kita bikin gagal move on itu karena kita teringat memori-memori yang berusaha kita tutup. Jadi, Apalagi kalau ngeliatin foto itu kan nah, kayak misalkan gini banyak. deh, katakanlah gini, pernah nih main ke satu tempat gitu atau sesimpel pernah dengerin musik yang kita suka gitu kan. Ih, ingat dia gitu. Terus inget dia, itu karena kita sebelum itu nggak mau membiasakan untuk apa istilahnya berada di rute yang sama. Tapi kalau kita membiasakan walaupun kita udah nggak sama dia gitu ya, tapi kita tetap dengerin musik itu, tetap pergi ke tempat itu, tetap ngelihat sesuatu itu, akhirnya kita terbiasa. Jadi kalau kedenger musik cuman sekedar inget tapi rasanya udah nggak ada gitu loh. Oh dulu ya, tapi udah karena udah kebiasaan gitu. Tapi cowok tuh move on-nya kayak gimana sih, Mas? Ya itu caraku untuk selalu step up Move dari on. sesuatu yang aku gagalkan gitu ya. Aku gagal untuk mencapai, aku selalu mencoba untuk istilahnya apa? Jangan rubah kebiasaanku terhadap sesuatu yang tidak bisa aku capai gitu. Ya udah ngalir aja biasa. Tapi misalnya kayak gini ya. Aku tuh deket nih sama cowok. Terus gimana ya? Jadi si hubungannya teh on off gitu loh, Mas. Kayak saklar lampu Pernah ya. deket, Iya. pernah deket, terus kayak misalnya terus lost contact kayak aku sama siapa, dia sama siapa, terus deket lagi nih. Deket lagi. Nah, pas datang lagi teh si cowoknya teh labil banget, Mas. Labilnya Kayak- kenapa? Belum balik ya? Labilnya teh, kamu cerita. Nih udah kita dia. Terus. Jadi dia nyampe gini labil ya. Iya. Jadi antara mau atau nggak mau sama aku, tapi dia tuh masih menjalankan kita untuk kayak sebagai pasangan lah. Umumnya gimana, cuman hati dia tuh belum 100% ke aku lagi karena akunya pernah ngecewain dia 4 kali. 4 kali. Wajar enggak sih? Ini POV aku sebagai cowok ya. Berarti kayak wah. Dia juga sampai speechless. Iya. Aku pribadi speechless nih. Aku mencoba untuk objektif ya. POV ku sebagai cowok ya. Ya, aku pasti akan berpikir sekeras mungkin lah kayak untuk kembali 4 kali loh. 4 time in a row. Kayak itu udah lebih dari hat trick gitu. Gak tahu itu yang aku ingat sih 4 kali. Gak tahu berapa kali. Yang aku ingat. Berarti ada lagi dong. Capek Ya banget. karena emang ya waktu itu tuh akunya belum pure 100% gitu. Cuman kayaknya kan namanya cowok tuh dari 100 ke 0 ya. Mungkin sekarang dia udah di 0-nya gitu. Iya. Dan mungkin aku yang sekarang di 100-nya. Karena Iya. Ya makanya pada akhirnya sebenarnya menjalin hubungan sebelum pernikahan itu ya hanya akan menambah rasa sakit ya. It doesn't Berarti yang solve lebih anything. bagusnya gimana ta'aruf gitu, Mas? Ya lebih bagusnya sih saling memperbaiki diri aja kalau emang udah siap mental, mencari yang sekufu ya. Sekufu itu bisa dari segi ekonomi, bisa dari segi pola pikir, bisa segi habit, bisa dari segi keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi ya karena memang menjalin hubungan sebelum pernikahan adalah seni melukai diri sendiri ya. Betul. dalam banget itu mah. Iya, maksudnya aku pribadi kadang pengen gitu have someone that really makes me happy gitu kan, kayak pengen gitu kayak orang-orang gitu. Tapi at the end of the day kadang aku selalu mencoba untuk beli kaca ya. Terus kayak Anda siapa gitu, kayak Anda belum waktunya gitu. Jadi ya, menguatkan diri istilahnya apa ya? Merendahkan diri untuk menguatkan diri gitu, kayak kamu belum waktunya. Even it sucks, walaupun ini kayak pengen banget tapi tahan dulu. Nah, Gitu. cowoknya teh pemikirannya teh mirip-mirip kayak Mama sama. Ya, itulah
bagaimana laki-laki berpikir, karena laki-laki itu ketika menjalin sebuah hubungan, it's not about love gitu. Ini bukan tentang cinta. Ini tuh tentang hubungan, karena gini, kita nikah tuh bukan sekedar nikahin Anda para wanita, tapi kita juga nikahin keluarga kalian. Dan tanggung jawab seorang laki-laki itu pasti yang pertama ditanyakan, anak saya mau kamu apakan, anak saya mau dibawa kemana, dan bla 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 segala macam. Ketika si laki-laki ini tidak punya apa-apa, bagaimana ngejawab? Kayak ya bismillah pak, diusahakan aja. Itu kayaknya itu sebuah jawaban yang enteng dan tidak berkelas gitu. Makanya jadi, Nah sekarang kenapa Mas tuh ngerasa kalau kamu siapa pengen merasakan itu? Kenapa ya because harus itu Tapi menurut aku Mm-mm. bukan kayak alangkah lebih indah gitu kalau misalnya proses kita tadi dibarengin kayak saling bersamai gitu loh. Nah saling kenapa membersama. malah Saling kenapa malah lebih ke kayak ya Maksudnya aku kayak- harus sadar diri. Maksudnya kayak saling kayak gimana ya, misalnya kita juga lagi berusaha, mungkin masih mahasiswa nih gitu kan, terus kayak kita juga masih merintis, dia juga sama merintis ya, kenapa nggak yang bareng-bareng aja gitu. Tapi kalau endingnya nggak bareng gimana? Oh jadi menghindari Rasa sakitnya. itu. Iya, ya itu tadi, karena seni Tapi kan menyakiti diri gimana ya? sendiri itu tadi. Tapi kan kalau misalnya selagi kitanya baik-baik aja, mau komunikasinya baik, semuanya terjalin dengan enak, kayak kan mungkin berhasil lah gitu. Iya benar-benar. Mungkin Ya simpelnya gini ya, high rise high return ya. Semakin tinggi resiko yang diambil, semakin tinggi pula kegagalan atau keberhasilan itu gitu kan. Jadi aku pribadi emang orang yang kurang suka untuk mencari resiko gitu, karena itu tadi ya, apalagi udah di umur segini, ketika kayak mencari sesuatu yang sejalan, dalam artian kayak berjuang bersama-sama, dan berjuang bersama-sama itu tidak hanya setahun 2 tahun gitu, maybe it more than 2 years. Terus tiba-tiba kayak keputus di tengah jalan, kayak what do you think? Kayak emang bisa terus tiba-tiba nyari lagi no, it's not simple as that gitu. Paham gak sih, ketika kalian punya kebiasaan yang udah dibiasakan bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba kebiasaan itu hilang, apakah Anda bisa membiasakan sesuatu lagi? No. Ya itu tadi, mengikhlaskan itu berat, dan mengikhlaskan itu butuh waktu karena kebiasaan. Gitu kan. Jadi ya memang sesimpel, kalau tadi nanya kenapa harus merendahkan diri, ini POV aku pribadi ya. Bukannya aku menginginkan seseorang untuk melakukan ini, tapi menurut aku itu sebagai itu tadi, merendahkan diriku tuh untuk menguatkan diri supaya ya biar bisa menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Karena kayak jadi pecutan gitu. Iya benar, karena gini, manusia itu kan istilahnya tidak boleh tamak ya, tapi kecuali dalam sebuah kebaikan gitu. Nah, ketamakan dalam kebaikan ini kan harus kita pupuk terus nih gitu, kayak mungkin beberapa orang ngelihat POV kita udah menjadi orang gitu, kita udah keren gitu. Tapi kan kalau kita mau stuck di situ aja ya udah kita di level itu aja gitu, dan mungkin jodoh kita juga levelnya itu aja gitu. Tapi ketika we need someone better, kita menginginkan sesuatu orang yang emang benar-benar value-nya tinggi, kita juga harus menempatkan diri kita menjadi value yang tinggi juga kan. Itu jadi itu kalau aku pribadi gitu, kayak lu tuh siapa gitu, lu tuh belum bisa apa-apa, jadi keep pushing gitu, keep passing gitu, tetap semangat gitu, biar jadi pribadi yang lebih baik. And jodoh itu kalau kita emang udah disiapin, either itu kita mau nyari, mungkin kita dicari, we never know. Karena ya jodoh, rizki, dan kematian tuh nggak ada yang tahu. Ya kan, tiba-tiba besok bangun tidur ada yang datang ke rumah terus adik mau dilamar gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi masnya pernah jadi pecutan umur nggak, kayak aduh aku udah misalkan Nisa, aduh umur aku udah 25 nih misalkan, kayak target nikah tuh 25 misalnya, misalkan aduh umur aku udah 25 nih, sedangkan kayak aku masih belum, jauh dari masih kayak merendah, kayak aku belum nemuin, aku belum pede untuk melakukan hubungan sama orang gitu. Itu gimana? Aku pribadi sebenarnya, ini tuh dilemanya kadang tinggal di pedesaan juga ya.
yang notabene tuh umur segini udah pasti punya anak semua, teman-temanku udah punya anak semua. Aku pribadi, aku masih santai banget sekarang, kayak mungkin besok 26 27 deh gitu. Karena kan baru lulus nih, aku baru lulus 2024 kemarin Februari. Jadi aku baru setahun ngajar juga. Jadi kayak baru merasakan euforia menjadi seorang pemuda yang bebas dan ingin berkarya gitu, kali bahasa kasarnya gitu ya. Terus kemarin tiba-tiba nongkrong nih sama bapak-bapak gitu. Nongkrong lagi. Intinya ngobrol sama bapak-bapak sama tetangga-tetangga. Terus nikah kapan gitu. Kapan-kapan deh, Pak deh. Masih belum mood nih gitu kan. Terus si Padi bilang intinya kayak gini, kayak nikah tuh jangan ketuaan. Kalau kamu nikah ketuaan itu nanti yang kasihan anak-anak kamu. Kamu udah tua, anak-anak kamu masih kecil, kamu udah gak kuat kerja, anak-anak kamu masih butuh dibiayai. Kan capek nanti. Belum lagi kalau kamu ketuaan, nanti hasrat keinginan kamu buat nikah itu lama-lama pudar juga. Terus kayak itu kayaknya ringan gitu, tapi setelah dibawa pulang tuh kayak damn, bener juga ya gitu, kayak iya lagi gitu, ala-ala Gen Z banget nih. Iya lagi, kayak ada benernya juga gitu. Jadi kadang masukan-masukan kayak gitu cukup menampar juga ya. Tapi ya at the end of the day, aku pribadi nggak pengen terlalu memusingkan hal seperti ini, dalam artian tetap menjadi fokus utama dalam hidup, tapi jangan jadikan ini sebuah seolah-olah kayak ini harus nih, atau ini gimana nih, itu enggak. Jadi aku jalan dengan prinsipku tadi, istilahnya ya ikuti alurnya aja, tapi juga kata-kata Pak D ini jadi apa itu namanya, pengiring gitu, biar nanti aku nggak kebablasan dengan konsepku, dan ini bisa jadi perbandingan gitu. Kalau misalkan melihat situasi ini udah lumayan chaos mungkin, atau mungkin emang harus menuju ke jenjang yang lebih serius, mau nggak mau kita harus ambil resiko. Tapi kalau emang mengambil resiko itu, dalam arti kayak kita belum siap tapi harus nikah gitu ya. Tapi ketika resiko ini nggak perlu diambil, ya udah kita jalanin aja gitu. Karena aku percaya selagi kita istilahnya apa ya, diberikan kewarasan dalam berpikir, nggak gila, jodoh pasti ada gitu. Karena manusia diciptakan berpasang-pasangan kan gitu, di Al-Quran udah jelas. Jadi kalau misalkan aku nggak ada jodoh, kayaknya nggak mungkin deh, entah itu kapan. Itu sih yang jadi penyemangat aku buat kayak ya udahlah gitu ya. Dalam banget, gila. Kayak lagi ini ngomong sama psikologi. Ya, enak kan kita kayak lagi konsultasi percintaan. Iya. Aku teh ini tahu pengen punya kakak. Aku banyak mau, tapi kakak aku nggak ada yang kayak si masnya. Mas, kamu komlod ya? Itu Celenangnya ini iya, aku ya alhamdulillah aku, tapi nggak tinggi juga, cuman 3, berapa gitu. 3, di berapa? atas 3,5 pastinya. Iya. Ya nggak tinggi banget intinya lah. Dari mana Mas? Maksudnya kuliah di mana? Aku di kuliah di Jogja. UGM. Keren banget ya di UGM, tapi sayang tidak di UGM. UMY. Bukan. Lagi. UY. Uy. Universitas Yogyakarta nggak sih? Iya. Bukan. UIN. UIN. Oh, UIN. UIN Sunan Kalijaga. Itu kamu tugas akhirnya pakai bahasa Arab kan? Enggak. Tapi ada tawaran gitu kan ya? Menakosyah ya Wui mah. Iya, tapi aku dulu nggak ada hafalan itu, nggak ada. Karena udah ada apa sih namanya? Berarti angkatan 2020 SMA-nya. Nah, aku tuh masuk 2019. Oh, iya. Aku tuh semester sampai semester 9 dulu. Gitu. Semester 8 tuh skripsi tapi nggak selesai, terus semester 9. Soalnya aku tuh sebenarnya orangnya malas, tapi emang suka ngoceh, cuman kalau disuruh bikin kayak gitu-gitu tuh paling males. Tapi bisa kumlot. Nggak tahu ya, aku juga nggak tahu.
Keren. Dan doain kita semua kita kumlot Mas. Amin, Ya Mas, kita amin, juga amin. ini lagi menyusun ya. Doain. Kalau cewek sih Mas, pasti makasih ya. pasti kumlot. Ya. Makasih banyak Mas. Sehat selalu. Makasih juga buat Dah. waktunya, buat sharing-sharingnya. Bye bye, have a good Ya. night. Halo. Bye bye.